Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali dengan channel YouTube Suku Kutu Akabaena yang akan membahas pada kesempatan ini adalah tentang cerita rakyat yang ada di Kabaena. Yang kita bahas pada kesempatan ini adalah manusia bawah air atau penghuni di bawah air. Penghuni di bawah air di suku Kutu Akabaena pada zaman dahulu, orang-orang tua itu mengenalnya dengan istilah Tupuri Ntumandete. Tupuri Ntumandete ini berarti manusia atau makhluk di bawah air. Nah, kemudian ini bisa juga merubah dirinya berwujud sebagai manusia dan bisa merubah dirinya berwujud sebagai hewan-hewan air. Jadi ada satu kejadian menurut cerita rakyat seperti ini. Suatu ketika ada pada saat itu di sana menanam padi, menugal padi itu, menanam padi, maka ada seseorang yang bertugas untuk mengambil air minum, mengambil air di sungai. Kan umumnya di Kabaena itu tiada sumur, itu mengandalkan air aliran sungai. Maka turunlah seseorang ini yang bertugas untuk mengangkat air dalam persiapan orang yang akan menugal atau menanam padi. Namanya adalah Lataku. Namanya adalah Lataku. Jadi ketika itu dia pergi mengambil air di kali, dan setibanya di kali maka dia akan mengambil air. Tiba-tiba dia merasa ada yang mengganggu di belakangnya, seperti ada ranting yang tusuk-tusuk itu belakangnya. Maka dia tidak hiraukan, tapi lama-lama dia rasa sakit karena digigit. Perasaannya kayak ada yang gigit. Setelah dia lihat, udang besar. Maka begitu dia mau ambil itu udang, segera lari masuk di tempat kedalaman yang disebut lobi. Itu kedalaman sungai yang dalam, bahasa suku Kutu Akabaena namanya lobi. Maka begitu dia tidak hiraukan, dia mau isi lagi, ini dia punya tempat air yang disebut di sana bidah dan oahi. Itu oahi namanya dulu, itu bambu yang dipotong 1,5 baru dikasihkan air, diisi tempat air. Karena tidak ada tempat air seperti Carger sekarang. Pada zaman dahulu itu menggunakan itu oahi namanya, atau bidah maja itu. Maka datang lagi diganggu, ada lagi, bahkan bukan lagi satu, dia pancing malah tambah banyak udang ini. Banyak udang ini. Kalau begitu maka dia buka baju untuk menangkap udang ini karena banyak. Begitu dia masuk di kali, dia bisa tangkap, tapi yang kecil-kecil tangkap, masuk, naik. Kemudian tidak lama kemudian dia lihat lagi, ada lagi udang ini datang lagi mengganggu. Masuklah dia, buka pakaian, baru masuk di bawah kedalaman, masuk. Begitu dia masuk, dia artinya menyelam ini, udang itu selamanya dekat sekali. Pokoknya hampir diambil, dia lari lagi sedikit, lompat sedikit, dia tambah masuk. Tetapi anehnya juga, begitu dia di kedalaman, maka inilah takut perasaannya seperti sudah bisa bernapas dalam air. Dia tidak muncul lagi. Dia artinya tidak sesak. Tidak artinya sesak bahwa ini sudah kehabisan oksigen. Jadi dia tambah mengejar kedalaman. Lama-lama setelah dia di kedalaman, maka hilanglah dia punya ingatan. Jadi seakan-akan dia sudah menjadi berada di dalam satu kampung. Berada di dalam satu kampung perasaannya, dan penglihatannya ini sudah banyak rumah. Nah, sudah banyak rumah, sudah beralih dia punya alam ini. Alam perasaan dan kehidupan ini sudah berada di bawah. Itulah disebut Puri Ntumandete. Di dasar Puri itu kan dasar Puri Ntumandete. Sudah berada di situ dan melihat rumah berjejer. Kemudian dia berjalan
berjalan ini dia keheran-heranan, ih ini makmur orang ini, banyak sekali lumbung apa semua di tempat dia lewat. Tidak lama kemudian maka menyusullah seorang gadis cantik yang menyapa, bilang, halo, selamat datang bergabung. Ih, kenapa ini selamat datang bergabung? Maka dijemputlah Lataku ini dengan seorang gadis, kemudian dibawa sampai ke rumahnya. Rupanya ini sudah udang itu yang memancing dia, gadis ini, untuk bersama-sama masuk di dalam Puring Tomanete, di bawah air. Maka dijemputlah oleh gadis itu Lataku ini, kemudian diantar masuk sampai di rumah. Tiba di rumah, ini keheran-heranan ini, wih, ini sejahtera orang-orang ini. Maka dalam cerita ini bahwa dia diajak sampai untuk menetap, untuk tinggal bersama gadis itu. Maka dengan persetujuan Lataku juga bersedia untuk dinikahkan dengan si gadis itu. Dinikahkan, maka menikahlah mereka. Setelah itu, setelah menikah, maka Lataku ini heran, ih kenapa ini orang-orang tidak kerja, tidak ada pekerjaannya, tapi sejahtera, dia sejahtera orang-orang ini. Maka disampaikanlah oleh istrinya bahwa tidak usah heran kalau kami di sini tidak seperti tempat Anda di permukaan, itu mencari baru bisa dapat. Kalau kami di sini tidak, kita menjemput saja apa yang ada. Katanya kita ini menjemput saja apa yang ada, tidak perlu mencari. Jadi cuma apa yang ada, apa yang lewat kita jemput. Maka heran-heran Lataku ini, kenapa? Apa yang dijemput ini? Jadi suatu ketika diajarlah oleh istrinya bahwa pergi menjemput apa yang lewat. Maka berjalan keluar rumah mereka itu, kemudian ke satu tempat. Ternyata di tempat itu banyak sekali barang-barang. Tinggal mereka ambil saja. Tidak lama hilang, diambil orang, tidak lama muncul lagi. Barangkali muncul itu sudah itu barang-barang yang hanyut, mungkin itu barang-barang orang di atas yang hanyut di dalam air. Maka jadilah milik daripada Puring Tumanete, harta karun. Jadi mereka itu hidup dengan harta karun, apa yang ada di dasar. Jadi benar kalau mereka tidak mencari, karena banyak barang-barang yang tenggelam atau yang hanyut. Itulah kehidupan itu kehidupan di bawah air. Nah, singkat cerita, maka mereka melahirkanlah anak satu orang. Maka dalam kehidupannya ini Lataku, dia merasa walaupun dia hidup bahagia di Puring Tomanete itu bersenang, maka suatu ketika dia ingat keluarganya di permukaan. Maka diajaknya lah istrinya, ditanya kepada istrinya bagaimana cara untuk bisa saya ketemu keluarga saya. Maka jawaban dari istrinya bahwa begini, kalau kamu akan ketemu keluargamu maka kita akan pisah. Maka Lataku ini, bagaimana ini? Saya juga masih sayang rumah tangga, kemudian istri saya akan pisah. Tapi Lataku juga membujuk, apapun bentuknya dia harus kembali walaupun hanya sesaat untuk menemui istrinya, menemui keluarganya, orang tuanya dan lain sebagainya. Maka ditanyakanlah solusi kepada istrinya. Karena istrinya juga ini sudah bosan mendengar setiap hari hanya itu yang dibahas oleh Lataku, ingin kembali menemui keluarganya. Terpaksa istrinya juga memberikan peluang bahwa boleh saya antar, tetapi saya tidak akan sampai di rumah. Saya hanya akan menunggu di pintu. Menurut
cerita rakyat ini. Maka Lataku ini berpikir bahwa tidak apa-apa kalau begitu. Tidak apa-apa kalau begitu. Nanti kalau sudah sampai di sana saya akan ajak lagi bagaimana cara untuk bisa dia sampai di rumah. Maka suatu ketika diturutilah istrinya dan membawa anaknya. Maka keluarlah mereka. Berjalan. Tidak lama perasaannya sudah berada di dalam air. Sudah berada lagi seperti biasa di dalam air. Maka keluarlah mereka bertiga karena bawa dengan anaknya. Muncullah mereka bertiga di dalam air, belum keluar. Nah, dari situ istrinya bilang begini, saya sampai di sini saja. Nanti anak ini kamu bawa sampai di jalan dekat rumah baru kau simpan. Jangan kau bawa sampai di rumah. Maka Lataku berpikir bahwa tidak apa-apa kalau tunggu di sini, yang penting saya naik baru saya pulang. Nah, begitu Lataku muncul di atas permukaan bersama anaknya, maka dia balik belakang lihat istrinya, sudah tidak ada, sudah menjadi udang, sudah udang besar yang dia lihat. Berarti istrinya kembali jadi udang kembali. Maka anak ini saja yang dibawa. Peganglah tangannya anaknya menuju pondok tempat orang tuanya. Maka begitu dekat di situ, anak ini dia katakan bahwa, Pak, saya cuma di sini saja, pesan ibu, saya tidak bisa sampai di rumah. Maka Lataku tetap memegang ini anak untuk bawa ke sana. Beberapa saat kemudian anak ini langsung menggeliat, berputar dan tidak lama kemudian menjadi ular. Dia berubah wujud menjadi ular karena dia adalah hewan air. Maka terpaksa karena sudah jadi ular, maka dilepaskan kembali oleh Lataku. Lepaskan kembali ini anak oleh Lataku dan berakhirlah sampai di situ. Dan ular ini langsung berjalan menuju kali, menuju sungai dan masuk di dalam sungai dan keluar menghilang. Jadi itulah cerita. Kemudian saya teruskan, Lataku ini sampai kembali ke rumahnya, kembali keluarganya, dan anak istrinya berpisah lagi seperti biasa. Itulah cerita rakyat tentang manusia di bawah air. Untuk sementara cukup sekian, kita akan bertemu kembali dengan cerita rakyat yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.